Kayak mungkin lo mikir, ya tapi nggak natural dong, nggak spontan dong, ya lo pengen keterima atau enggak? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video gue hari ini. Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap practicing social distancing. Atau kalian yang abis traveling tetap self-quarantining selama 14 hari pertama, oke? Di video 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah gue udah ngasih gambaran umum nih tentang berkas apa aja sih yang mesti kalian siapin untuk pendaftaran di program seperti gue, yaitu program internasional di Jepang dengan beasiswa. Nah, di video kali ini gue pengen nonton kalian lebih ke ngomongin tentang timeline-nya nih. Jadi kan kemarin tuh banyak yang nanya, Kak apakah mesti gap year dulu, atau misalnya bisa gak sih langsung daftar, atau misalnya kapan sih harus disediain, terus dari jangka panjang mulai mempersiapkan sampai kita bisa berangkat ke Jepang tuh kapan. Nah, di video ini gue pengen mengupas itu semua. Di video hari ini ada 2 poin yang akan gue angkat. Pertama, timeline mengenai pendaftaran ke program seperti gua di Jepang. Yang kedua adalah bagaimana teknisnya mempersiapkan ini kalau misalnya lo mempersiapkan juga untuk UN SBMPTN atau SNMPTN. Yang pertama, mengenai timeline berkas dulu. Kalau misalnya ditanya, Kak mulai dipersiapin dari kapan sih? Jawaban pendeknya adalah dari dulu. Tapi kalau realitanya dari gue pribadi, gue waktu itu mulai mempersiapkan kelas 12 bulan Juli Agustus tuh baru gue mulai ada waktu untuk bener-bener mempersiapkan untuk terutama untuk SAT, IELTS, tentunya dengan berkas-berkas lainnya juga. Nah, jadi jadi waktu itu gue mulai mempersiapkan bulan Juli. Yang paling pertama gue persiapkan waktu itu adalah tes IELTS atau tes bahasa Inggris. Kenapa gue mempersiapkan itu di awal beserta dengan SAT juga? Karena gue tahu akan ada jangka waktu di mana hasil itu akan keluar. Sementara berkas itu semua udah harus mulai dikirim mepet dengan waktu keluarnya hasil-hasil tersebut. Jadi kita kan mulai kelas 12 nih bulan Juli, ya kan? Kita Juli masuk sekolah, terus Agustus 17-an, terus habis itu ya udah itu semester pertama sampai tahun baru, terus habis semester kedua di mana lo mulai fokus ke UN sama SBMPTN. Nah, jadi sebelum lo fokus ke UN dan SBMPTN, waktu itu yang paling pertama gue fokus adalah dengan IELTS SAT gue. Gue kejar dari bulan Juli. Terus habis itu gue ngambil tesnya itu tanggal 27 Agustus. Terus hasilnya keluar 2 minggu kemudian. Udah tuh gue udah IELTS, beres. Gue udah gak perlu mikirin IELTS lagi ketika gue UTS, ketika gue UAS. Udah beres satu. Persiapan yang kedua adalah persiapan SAT. Nah, SAT ini menurut gue perlu waktu lama. SAT itu karena yang waktu itu gue ambil itu ada 3 mata pelajaran dan belajarnya pun gak mudah menurut gue pribadi. Jadi waktu itu yang gue lakukan adalah gue beli buku sebendel, buku SAT, terus itu gue kerjain dan itulah yang gue drilling terus sampai gue mau tes. Nah, waktu itu tesnya bulan September ada 1, terus bulan November ada 1 kalau gak salah, atau ada November 1, Oktober 1. Nah, hasil SAT itu keluar sekitar sebulan kemudian. Jadi lo bayangin kalau misalnya lo baru ngambil Desember, hasil lo keluar Januari, tapi berkas lo harus dikirim Desember, nggak mungkin kan? Nah, jadi waktu itu gue lihat tuh semua deadline berkas kapan aja harus dikirim, dan kebanyakan itu berkas harus dikirim Desember Januari. Jadi gue ngambil November paling terakhir semua tes-tes itu karena gue tahu hasilnya pun akan keluar mepet dengan tanggal gue harus ngirim berkas. Dan ngirim berkas pun akan makan waktu loh, karena kan ngirim hard copy ke Jepang. Nah, waktu itu paling berkas nyampe kalau misalnya DHL Express juga 3 hari 5 hari. Nah, abis itu nih selesai SAT, selesai IELTS, apa aja sih yang gue persiapin? Setelah itu adalah esai. Esai sendiri juga gak cepet loh nulisnya. Belum lo proofread lagi, belum lo teliti lagi, masuk akal gak sih kontennya, belum lo planning dulu apa aja yang pengen lo masukin di esai lo. Belum kalau misalnya lo daftar di 5 kampus sekaligus, dimana setiap kampus itu lo daftar di jurusan berbeda, sehingga esainya pun gak bisa lo kirim 1 untuk 5. Nah, itu harus lo pikirin juga. Jadi waktu itu sambil gue belajar, sambil gue mulai ngecek tuh di website-websitenya udah keluar belum sih guideline buat aplikasi tahun gue masuk. Nah, begitu udah keluar langsung gue coba tulis. Dan gue tulis lagi, balik terus ke dokumen itu sampai puas. Terus di proofread lagi sama nyokap gue sampai nyokap gue bilang, coba ini ganti, coba itu ganti. Terus kita ganti lagi, terus kita ubah lagi. Nah, itu makan waktu gitu. Itu 1 esai. Belum kalau misalnya satu kampus minta 3 esai atau 2 esai. Nah, belum kalau misalnya lo daftar 5 kampus, lo harus tulis 10 esai. Harus lo jadwalin. Nah, itulah yang waktu itu gue lakukan. Next ya, beres.
Selain berkas yang paling gampang dikerjain tapi harus lo alokasikan waktu untuk ini adalah mengenai sertifikat dan rapot. Pasti lo dengan mudahnya akan mikir ya lah tentang rapot doang, ya lah sertifikat doang tinggal fotokopi gitu kan. Nah tapi kebanyakan orang nggak dimasukkan ke alokasi waktu mereka adalah di mana lo harus minta tanda tangan untuk legalisir. Belum kalau misalnya harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris tapi sekolah lo nggak bersedia nge-translate buat lo, jadi lo harus lakukan sendiri. Belum lo kepala sekolahnya sibuk jadi nggak bisa tanda tangan legalisir saat itu juga. Nah itu harus dipikirin juga. Nah habis itu surat rekomendasi. Belum kalau misalnya guru lo ternyata bahasa Inggrisnya skillnya nggak seberapa sehingga mereka pun nggak mampu menuliskan, sehingga harus lo tuntun per paragraf apa aja sih sebaiknya yang dituliskan untuk lo. Nah ini adalah poin-poin penting yang harus lo pikirin dan ini semua makan waktu banget prosesnya. Gue mulai mempersiapkan secara serius dari Agustus dan gue baru beres ngejar-ngejar ini semua itu bulan Desember Januari. Nah ini berkas doang ya, selesai nih berkas, lo kirim bulan Desember atau Januari, lo tahun baruan, lo segala macam. Nah habis itu keluar berkas pengumuman bulan Februari. Sekitar bulan Februari keluar pengumuman, lo keterima lo enggak, lo ditolak atau segala macam, lo interview atau enggak. Keluar tuh interview, makan lagi waktu untuk lo mempersiapkan untuk interview tersebut. Dan interview itu harus disiapkan loh gitu. Gue waktu itu mempersiapkan, gue nyampe duduk sama nyokap gue di kamar, terus habis itu nyokap gue tanya pertanyaan ABCD dan gue harus jadi gini, terus gini, terus habis itu nyokap gue enggak deh, kayaknya coba yang ini buang aja, terus habis itu ganti ini, terus revisi. Ini harus di drilling terus sampai lo bukan menghafal tapi lo paham apa yang ingin lo jawab. Karena oke, mungkin lo mikir ya tapi nggak natural dong, nggak spontan dong, ya lo pengen keterima atau enggak gitu. Nah waktu itu gue persiapin pun lama gitu, dan lo harus ada alokasi waktu itu di antara lo bimbel, di antara lo les privat, di antara lo PM, di antara lo ngejar tugas kartul. Itu harus lo alokasikan waktunya. Setelah latihan ada lagi waktu interview. Waktu interview sendiri itu ngikutin time zone sini, time zone Jepang, gak ngikutin time zone Indonesia. Serta-merta gue ada beberapa kali gue masuk kelas itu telat atau gue bolos total karena gue harus fokus interview gitu. Interview pun kalau misalnya lo daftar 6 kampus, 10 kampus, lo keterima 10-10-nya dan 10-10-nya minta interview. Lo harus interview 10-10-nya gitu. Itu bayangannya. Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan buat lo ketika lo memikirkan berapa sih universitas yang pengen lo daftar. Abis interview, mulai keluar pengumuman itu bulan Maret. Ini banyak juga pengumumannya. Ada yang lo keluar pengumuman lo keterima, tapi lo gak dapat beasiswa sehingga lo harus daftar beasiswa lagi di universitas itu. Atau lo keterima dengan beasiswa sekian. Nah waktu itu bulan Maret yang paling terakhir keluar pengumuman itu kalau gak salah Nagoya University. Tapi waktu itu gue udah keterima di Osaka, jadi gue udah gak mikirin Nagoya lagi. Itu bulan Maret. Jadi April ketika UN, gue udah gak fokus UN. Dan gue juga sama sekali gak pernah belajar SBMPTN karena gak pernah di situ tujuan gue. Udah tuh selesai keluar pengumuman, kalau lo keterima udah hidup lo bebas sampai lo berangkat. Nah kapan sih berangkatnya? Bulan September. Jadi lo ada 5 bulan lo nggak ngapa-ngapain. Itu gue saranin belajar bahasa Jepang. Waktu itu yang gue lakukan adalah sempat masuk kuliah di Indonesia juga, karena gue selama mengurusi berkas ini gue ngurusin SNMPTN juga. Nah ini adalah satu hal yang perlu kalian perhatiin. Kalau misalnya kalian ada niat nih untuk daftar SNMPTN, harus kalian pikirin matang-matang juga dengan timeline lainnya. Karena waktu itu nge-submit nilai SNMPTN itu bulan Februari harus finalisasi. Padahal gue udah keterima di kampus di Jepang. Gue cuma bisa berdoa tuh semoga yang SNMPTN gak keterima. Qadarullah emang keterima SNMPTN-nya, dan gue pun harus waktu itu ribet urusannya, ngirim surat pengunduran diri lah, terus habis itu sampai dipanggil kepala sekolah lah, karena nggak enak kan kalau misalnya lo nolak SNMPTN terus adik kelas lo di blacklist gara-gara lo, ya tanggung jawab gitu. Akhirnya waktu itu yang gue lakukan adalah ya udah gue keterima, alhamdulillah gitu kan, memang disuruh rezeki gue masuk tuh di universitas yang gue keterima selama 2 bulan kalau nggak salah. Jadi gue cuma dapat ospeknya doang. Jadi gue masuk itu bulan Juli, Agustus kalau nggak salah, kan lo 17-an di kampus baru lo. Agustus masuk, September lo kuliah, Agustus September lo kuliah, terus habis itu udah September lo masukin surat pengunduran diri. Dan waktu itu yang alhamdulillahnya adalah adik kelas gue pun setelah itu masih banyak yang masuk di jurusan tersebut di universitas tersebut. Karena yang kalau gue boleh spekulasi adalah lo boleh mundur dengan alasan jelas gitu. Dan waktu itu pernah gue tanyakan juga ke humas di universitas tersebut. Gue tanya kalau misalnya pengen mengundurkan diri dengan alasan sebagai berikut bagaimana, dan mereka bilang ya kalau misalnya memang untuk keluar negeri dengan beasiswa itu kan pengalaman yang gak bisa disediakan oleh
kampus tersebut, ya nggak apa-apa, silakan gitu, asal caranya memang baik-baik gitu. Jadi waktu itu itulah yang gue lakukan. Gue masuk, bayar UKT segala macam, ikut ospek, ikut pelajaran. Terus habis itu 2 minggu sebelum gue cabut dari kampus tersebut, gue masukin surat pengunduran diri dengan alasan tersebut, dengan bukti bahwa gue udah keterima di Universitas di Osaka dengan beasiswa tersebut, dan ya udah, gue mengundurkan diri secara baik-baik. Nah itu timelinenya. Lu mulai usaha kalau bisa ya dari jauh-jauh hari. Tapi waktu itu yang gue lakukan adalah secara realita gue mulai mengusahakan dari bulan Juli ketika gue masuk kelas 12. Terus habis itu gue baru masuk lagi di kampus tersebut adalah bulan September tahun depannya. Jadi dimana teman-teman lo itu udah masuk kampus sekitar bulan Juli, Agustus, lo baru masuk bulan Oktober gitu. Jadi lo ketinggalan beberapa bulan doang sih, which menurut gue ya gak seberapa. Oke, sekian dari video gue hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Please practice social distancing. Please stay safe wherever you are. Dan kalau misalnya ini masih membingungkan atau misalnya masih ada yang belum clear, bisa langsung di comment section di bawah ini atau ke Instagram gue @zafiraiha. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat teman-teman.